Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Kepala OJK Provinsi Kepri, Roni Ukurtabarus memastikan pihaknya belum pernah menerima aduan masyarakat terkait keberadaan pinjaman online baik legal maupun ilegal. Polsekta Banjarmasin Utara, Polresta Banjarmasin, jajaran Polda Kalimantan Selatan berhasil meringkus pelaku pencurian motor bermodus tawaran lowongan pekerjaan. Menpora Zainuddin Amali membuat warganet meradang setelah menyebut publik tak mengenal ganda putra kebanggaan Indonesia, Fajar dan Rian pada sesi wawancaranya di salah satu stasiun televisi. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah U-News lengkapnya. Apa jadinya saat pelawak nasional seperti Komeng, Jarwo Kuat, dan Rudi Sipit menyaksikan stand-up komedi ala Melayu? Pecah, itulah yang terjadi dalam kompetisi stand-up komedi ala Melayu yang digelar oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kepulauan Riau pada Selasa 19 Oktober malam di Tanjung Pinang. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kepulauan Riau menggelar kompetisi stand-up komedi ala Melayu. Kepala BPNB Kepri, Toto Sucipto mengatakan, kegiatan bertajuk Kepita Celoteh Anak Pulau itu diikuti belasan komika di Kepri. Ia menjelaskan, pihaknya memilih celoteh sebagai bahan kompetisi lantaran dinilai mampu dikolaborasikan dengan salah satu tren saat ini, yaitu stand-up komedi. Nah, di sela-sela cerita biasanya ada celoteh. Celoteh itu isinya tentang kegembiraan. Ya, biasanya ada satu atau dua orang ngobrol berdua. Kenapa tidak kita munculkan itu? Karena itu bisa menyegarkan satu pergelaran seni. Ya, waktu itu kadang-kadang kita kan karena kadang-kadang tradisi. Padahal kita sebetulnya bisa mengembangkannya. Saya jangan tercerabut dari akarnya. Toto menuturkan, kearifan lokal itulah yang ingin ditonjolkan dalam kegiatan tersebut. Pihaknya juga ingin mengemas kearifan lokal dalam tampilan modern, sehingga tidak terlihat ketinggalan zaman. Pada kegiatan tersebut, BPNB Kepri mengundang Komeng, Jarwo Kuat, dan Rudi Sipit sebagai juri, serta Cesar sebagai pengisi hiburan. Kenapa kita mengambil juri dari luar, dari Jakarta, padahal kita juga banyak sebetulnya. Tapi ini yang pertama, untuk mengenalkan dulu, untuk menarik masyarakat bahwa kita punya celoteh. Kalau sudah dikenal ini, saya yakin nanti ke depan kalau kita buka lagi, mudah-mudahan ini berkala ya. Kalau tahun sekali misalnya, saya yakin nanti ke depan makin banyak. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Kepala OJK Provinsi Kepri, Roni Ukurtabarus memastikan pihaknya belum pernah menerima aduan masyarakat terkait keberadaan pinjaman online baik legal maupun ilegal. Otoritas Jasa Keuangan Kepri memastikan belum menemukan keberadaan pinjaman online atau dikenal dengan sebutan pinjol di wilayah Batam maupun Kepulauan Riau. Hingga saat ini, OJK belum menerima aduan masyarakat mengenai pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Kita cerita wilayahnya Kepri atau Batam tentunya untuk pinjaman online baik legal maupun ilegal itu tidak ada yang berkantor pusat ya, di sini. Khususnya yang legal ya, yang legal itu tidak ada yang berkantor pusat di sini. Sedangkan yang ilegal itu kita tidak bisa pastikan. Namanya juga ilegal ya. Tapi seperti yang tadi kami sampaikan, sejauh ini tidak ada kami memperoleh informasi bahwa ada pinjaman online ilegal yang beroperasi di berkantor pusat di Kota Batam maupun di Pulau Riau. Tetapi lebih jauh, Kepala OJK Kepri, Roni Ukurtabarus mengatakan, pelayanan jasa pinjaman online, baik legal maupun ilegal,
tidak disekat oleh satu wilayah. Sebab saat ini, pelayanan jasa pinjaman online telah dapat diakses dalam bentuk aplikasi. Sehingga masyarakat yang mengakses pinjaman online diharapkan berhati-hati dan teliti. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tak serta-merta memberikan akses ke galeri dan kontak handphone. Menurutnya, aplikasi pinjaman online yang resmi hanya meminta akses ke kamera, mikrofon, dan lokasi. Sehingga data pribadi masyarakat tidak dapat diakses oleh pihak pemberi pinjaman. Ronin juga menambahkan, jika masyarakat terlanjur melakukan pinjaman online yang tidak berizin diharapkan melaporkan kondisi tersebut ke kepolisian setempat. Apalagi jika masyarakat juga ikut menerima teror. Masyarakat dapat menyampaikan ke OJK langsung jika melakukan pinjaman kepada pinjol legal, dan OJK dapat memproses pihak peminjaman yang melakukan teror. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Pemerintah mengundur pengumuman hasil ujian seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja non-guru 2021 hingga November mendatang. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengundur jadwal pengumuman hasil ujian seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja non-guru 2021 hingga November mendatang. Sebelumnya, BKN menjadwalkan pengumuman hasil ujian SKD tersebut pada 17 Oktober. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Natuna, Muhammad Alim Sanjaya mengatakan, pengunduran jadwal pengumuman tersebut dikarenakan beberapa daerah masih melangsungkan tes SKD. Selain itu, BKN masih melakukan rekonsiliasi data dari para peserta. Jadi kita mengikuti kebijakan nasional di mana penyelenggaraan SKD seluruh Indonesia itu sampai sekarang masih ada yang melaksanakannya. Jadi menunggu itu semua selesai, nanti akan diumumkan secara serentak. Dan sekarang lagi proses rekonsiliasi hasil dari SKD tersebut oleh BKN. Ia menambahkan, untuk kepastian tanggal pengumuman hasil ujian SKD, nantinya akan diumumkan secara serentak setelah semua instansi selesai melakukan ujian. Diketahui, sebanyak 2.418 peserta CPNS dan 34 orang pegawai P3 Kanon Guru 2021 menunggu pengumuman hasil tes SKD yang telah mereka ikuti. Pemerintah menjadwalkan hasil ujian SKD CPNS dan P3 Kanon Guru 2021 dijadwalkan akan diumumkan pada 17 hingga 18 Oktober 2021. Hasil ujian tes CPNS dan P3 Kanon Guru 2021 dapat diakses melalui laman sscasn.bkn.go.id. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Polsekta Banjarmasin Utara, Polresta Banjarmasin, jajaran Polda Kalimantan Selatan berhasil meringkus pelaku pencurian motor bermodus tawaran lowongan pekerjaan. Jajaran Polda Kalimantan Selatan berhasil mengamankan IW dan AN, dua pelaku pencurian motor yang menggunakan modus menawarkan pekerjaan. Kapolsekta Banjarmasin Utara, Kompol Indra Agung Perdana Putra menjelaskan, pelaku memulai aksi dengan memasang iklan lowongan pekerjaan di media sosial Facebook. Selanjutnya, korban yang masuk dalam perangkap tersebut menghubungi pelaku hingga akhirnya mengatur janji untuk bertemu dengan pelaku. Saat bertemu, salah satu pelaku kejahatan meminjam motor korban dengan alasan ingin bertemu pemilik usaha tempat korban akan bekerja nanti. Namun korban baru menyadari motor dicuri setelah pelaku tak kunjung kembali. Mendapat laporan tersebut, tim yang dipimpin Kanit Reskrim Polsekta Banjarmasin Utara, Ibda Wisnu Prastio, melakukan penyidikan. Hingga akhirnya berhasil meringkus tersangka dengan barang bukti 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX. Tersangka IW sebagai eksekutor dan AN penadahnya dengan membeli motor seharga 2 juta rupiah. Kapolsek mewakili Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Rahmat Hendrawan mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap modus curanmor yang kini banyak terjadi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan panduan pelaksanaan konser di tengah pandemi COVID-19.
Dalam panduan tersebut, penyelenggaraan konser wajib mengikuti aturan Cleanliness, Health, Safety, Environment. Pelaksanaan konser di masa pandemi telah dapat dilakukan, asal konser yang berlangsung di tengah pandemi ini mengikuti aturan Cleanliness, Health, Safety, Environment atau CHSE. Aturan berupa panduan melangsungkan konser di masa pandemi COVID-19 ini dikeluarkan oleh Kemenparekraf. Direktur Musik, Film, dan Animasi Kemenparekraf, Muhammad Amin menyampaikan, dalam aturan CHSE mewajibkan seluruh musisi dan kru dinyatakan negatif COVID-19, serta menggunakan perlengkapan pribadi yang sudah didesinfektan. Penonton juga tak diizinkan bergabung di atas panggung, sehingga dapat meminimalisir interaksi antar musisi. Uji coba juga telah dilakukan dengan mengadakan drive-in concert, serta festival jazz promo yang sukses digelar dengan prokes yang ketat. Kedepannya ia memprediksi konser hybrid semakin dikenal, seiring digitalisasi yang semakin masif. Alhamdulillah setelah pelaksanaan Jazz Bromo itu tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada laporan setelah pelaksanaan itu ada yang COVID. Karena memang pelaksanaannya sangat ketat ya. Jadi penonton itu tidak diperbolehkan melantai atau menari atau berdiri secara berkerumun di dekat panggung, dan kemudian penggunaan mikrofon juga didesinfeksi apabila digunakan secara bergantian. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari B. Harmadi juga menyatakan, pentingnya memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan besar merupakan orang yang berada di risiko terendah. Oleh karenanya, untuk mengetahui risiko seseorang apakah rendah atau tinggi, kita bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kami mendorong, sangat menganjurkan dan bahkan meminta agar setiap pelaksanaan event besar itu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Oleh karenanya, sebelum pelaksanaan harus meminta QR Code kepada Kementerian Kesehatan, lalu kemudian itu sebagai dasar di setiap entry point. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Menpora Zainuddin Amali membuat warganet meradang setelah menyebut publik tak mengenal ganda putra kebanggaan Indonesia Fajar dan Rian pada sesi wawancaranya di salah satu stasiun televisi. Zainuddin Amali kembali menjadi sorotan warganet setelah permasalahan doping yang membuat Indonesia tak dapat mengibarkan benderanya pada berbagai ajang olahraga. Saat ini, cuitan kemarahan warganet menyasar kepada Menpora yang menyebut pasangan ganda putra Indonesia tidak dikenal publik saat sesi wawancara dengan salah satu stasiun televisi. Saat mengapresiasi prestasi tim Thomas Cup Indonesia, dalam tayangan TV tersebut, Amali menyebut Fajar dan Rian mungkin tidak dikenal publik Indonesia. Bahkan, pasangan ganda itu juga disebut pemain tunggal. Padahal tercatat pada situs BWF, pasangan ganda putra Fajar dan Rian berdiri di peringkat 7 dunia. Peringkat tertinggi yang pernah mereka capai adalah peringkat 5 pada 2020. Sejumlah prestasi yang pernah mereka raih dalam BWF World Tour adalah juara Korea Open 2019, Swiss Open 2019, Shed Modi International 2018, dan Malaysia Master 2018. Hingga saat ini, video tersebut telah ditonton sebanyak 269.900 kali, disukai 5.305 akun, dan dibagikan kembali sebanyak 2.636 kali. Kafabihi, UTV mengabarkan. New South Wales, Sydney, Australia menerapkan pelonggaran kepada warganya di masa pandemi COVID-19 ini. Dikarenakan negara bagian di Australia ini telah melampaui target cakupan vaksinasi COVID-19. New South Wales telah menjalani keseharian dengan berbagai pelonggaran protokol kesehatan. Ribuan anak di Sydney bahkan telah kembali belajar di sekolahnya. Siswa taman kanak-kanak maupun siswa tingkat 1 hingga 12 juga telah kembali melangsungkan pembelajaran tatap muka secara penuh setelah hampir 4 bulan belajar dari rumah. Pelonggaran juga diberikan bagi orang dewasa yang telah menjalani vaksinasi penuh. Negara bagian tersebut memasuki tahap kedua pelonggaran pembatasan pandemi. Setelah 80% lebih penduduknya yang berusia 16 tahun ke atas menerima 2 dosis vaksin lengkap. Penggunaan masker di negara bagian ini juga akan menjadi opsional di area perkantoran. Beberapa aturan mengenai keramaian juga mulai mengendur. Pertemuan di dalam ruangan diperbolehkan dengan peserta hingga 20 orang, dan pertemuan di luar ruangan diperkenankan dengan peserta hingga 50 orang.
Sementara itu, toko retail, pub, dan pusat kebugaran telah diperbolehkan menerima lebih banyak pelanggan yang sudah divaksinasi. Dari Sydney, Australia, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Otoritas Mesir menerapkan aturan larangan masuk ke tempat kerja bagi warganya yang belum menjalani vaksinasi. Larangan ke tempat kerja bagi para karyawan itu mulai diberlakukan 15 November mendatang. Pihak berwenang di Mesir menerapkan kebijakan larangan masuk ke tempat kerja bagi karyawan yang belum menjalani vaksinasi. Aturan ini akan mulai diterapkan pada 15 November 2021. Namun menurut situs web resmi Ahram Online, terdapat pengecualian bagi karyawan yang bersedia menjalani tes PCR setiap pekan. Otoritas Mesir juga memutuskan, mulai 1 Desember, penduduk yang belum divaksin tidak boleh masuk ke fasilitas pemerintah. Saat ini, Mesir sedang mengupayakan percepatan penyuntikan vaksin virus corona kepada penduduknya. Negara tersebut menargetkan untuk menginokulasi 40 juta penduduk hingga akhir 2021. Dari Mesir, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.